warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali yang mau ngaji atau sami ngaji monggo sesarengan dirahakan atau sareng peneras tentang tafsir Quran. Mudah-mudahan ada hikmahnya untuk kita semua yang mendengarkan ataupun yang memberikan pandangan pada malam hari ini, Jumat Pahing. Tidak ada kata lain, ya cuma itu saja, barangkali ada hikmahnya ya kan? Ya. Untuk yang mendengarkan maupun yang memberi pengetahuan. Maka waktu dan tempat kami persilakan untuk Ustaz Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. menghilangkan kebodohan pada diri kita, menghilangkan sifat kekebalan, menghilangkan sifat negatif kotor yang ada pada diri kita. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Partang ini digeser. Karena Sinyalnya ada kalanya Allah itu menerima kegiatan ibadah kita itu satu karena Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Ada kalanya itu niatnya baik, niatnya bagus. Ada kalanya Allah itu menerima ibadah kita, niatnya kurang bagus, tapi karena semangatnya kita beribadah.
Jadi macam-macam cara Allah menerima ibadah kita. Ada kalanya kita ibadah kita itu diterima karena istiqomah kita. Itu. Karena Allah Rahim, walaupun niat kita kurang bagus, tetapi karena semangatnya kita beribadah bisa jadi itu diterima. Kita nggak tahu apa sih kegiatan tawasul itu, apa sih kegiatan mengkaji ilmu itu, karena semangat, karena istiqomah bisa jadi ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bahwasanya janji Allah menciptakan manusia dan jin itu illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah mengajarkan langsung terhadap kita. Kalau ada sesuatu pekerjaan bukan karena Allah, maka kita harus ingat ayat itu tuh. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan Rasulullah yang mengajarkan, tapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad diingatkan oleh ayat itu. Nah, ini pentingnya kita mengkaji Al-Quran. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita dan besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat kita belajar ilmu sehingga kehidupan kita lebih baik, ya, lebih barokah, hidup kita lebih barokah, pekerjaan kita lebih barokah, keluarga kita lebih barokah, semuanya barokah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, mari kita hadirkan Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidup di bumi ini jangan sampai merusak alam. Ini tafsiran bebas dulu ya. Kita boleh mengubah atau memanage yang namanya gunung itu kan disita oleh Allah, tapi kembali untuk bermanfaat. Kita manage, tapi tidak boleh kita merusak. Ini atau sungai-sungai kita rusak,
atau laut kita rusak, atau sesuatu yang kita udah bangun, kalau di sini udah dibangun ya karena Allah, udah dibangun oleh Allah. Hakikatnya ini tempat ini dibangun oleh Allah, wasilahnya makhluknya Allah. Nah, tidak boleh bangunan ini dirusak, harus kita jaga. Sama Allah menciptakan bumi, langit, ini apa? Tidak boleh kita rusak. Paham ya? Walaupun si fil ard, janganlah kamu merusak di muka bumi ini. Itu tafsiran bebas dulu. Tetapi kalau di sini disyirki, jangan sampai kita hidup di bumi ini kita rusak dengan musyrik, menyembah selain Allah. Itu sama halnya merusak bumi. Menyembah pohon-pohonan. Ini sama halnya apa? Merusak apa? Buminya Allah. Karena sebab musyrik. Nih, satu. Kalau hewan-hewan itu nggak ada hukuman. Kalau ayat ini, hewan-hewan ciptanya Allah itu makhluk itu apa? Boboti itu tidak. Yang ada ini di topnya hukumannya ayat ini adalah kepada manusia. Coba lihat ayat ini kepada manusia. Manusia ketika merusak bumi, ya merusak bumi, hancur pokoknya perkara dia merusak bumi, anak hukuman, anak sisa. Maka hewan-hewan tidak kena ayat ini. Yang kena ayat ini adalah khusus ngambil manusia. Jelas ya, disyirki termasuk tidak boleh kita syirik. Berarti ketika kita syirik berarti kita merusak bumi. Terus wal ma'asyi, mungkin dia sadar abur, termasuk kita melakukan maksiat itu bagian daripada merusak bumi. Nah, ini introspeksi. Nah, maka apa? Astagfirullahaladzim. Ini tafsiran kita harus sampaikan. Bentuknya maksiat itu maknanya luas sekali. Tapi pada intinya kita di bumi ini tidak boleh, kalau tafsiran di sini musyrik. Kalau musyrik berarti kita merusak bumi. Maksiat berarti apa? Merusak bumi. Apa terus selanjutnya? Ba'da islahiha, setelah Allah menciptakan langit dan bumi ini indah dan terbaik. Paham ya? Tetapi kalau di sini bibaksir rasuli, jadi kesempurnaan bumi dan langit seisinya itu diciptakan oleh Allah sempurnanya nih setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya ketika Rasulullah itu lahir, tanah-tanah yang tandus dan sekitarnya bisa jadi apa? Subur. Sing kering bisa jadi subur, sing naka banyue anak banyue. Ini penyempurnaan. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan, diutus itu menyempurnakan langit dan bumi. Makanya ada hadis laulan ya Muhammad makhluk akhlak. Aku sebenarnya aku tidak menciptakan engkau Nabi Muhammad, maka aku tidak menciptakan yang namanya apa? Langit dan bumi. Artinya apa? Gara-gara nur Nabi Muhammad Allah menciptakan langit bumi dan isinya. Paham ya? Setelah semua konon kita dikokon nih bisa apa? Wal donga sirokati. Donga. Pipin donga kamu dalam ayat ini khaufan. Donga kalau Gusti Allah minta kopi saking rasa bersiksa. Jadi kita doa, ya Allah, setelah kita ngelakuin makanan doa harus Gusti Allah pula bersiksa di mana. Ya, sekarang karena apa? Karena ada Rahim, karena ada Nabi Muhammad SAW, karena masih banyak para wali-walinya. Coba umat-umat sebelumnya Nabi Muhammad, kalau kita melakukan sesuatu hal yang tidak diridhoi Allah, langsung seketika siksaannya. Tapi sekarang dihandle oleh Nabi Muhammad, dihandle oleh para wali-wali, dihandle oleh orang-orang yang ahli Quran, ahli ziarah. Inilah kemenangan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa, ya Allah, rasa takut.
istiqomah itu ngarep apa jadi apa? Ngarep rahmate Gusti Allah. Loh. Jadi dengan wasilah rahmate Gusti Allah, insya Allah dongane kita ibu dikabul. Atau apa? Minimal Gusti Allah nyupai doa iki ditahan karena berkait doa. Tadi orasi sing arepan disiksa karena doa ngarep rahmati Gusti Allah orasi jadi disiksa. Orasi jadi paling sengsara karena apa? Karena doa jalur rahmati Gusti Allah. Oli. Jadi doa juga itu perintah. Nah setelah itu doa itu bagian daripada kita bersyukur. Nih kayak ibadah makanya ini bukti kita bersyukur kepada Allah. Aneh sholat, aneh perintah silaturahim, perintah sedekah, perintah berbuat baik. Ini bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya. Lanjutannya apa? Inna rahmatullahi temennya rahmatnya Gusti Allah. Rahmatnya Gusti Allah apa? Itu qaribun parah. Jadi rahmatnya Gusti Allah itu sangat dekat, parah bisa. Ngendi parahnya. Kita bisa ngomong iki rahmat, kita bisa duduk sehat, iki rahmat, bisa pijep-pijep di mata kedipet-dipet mata iki rahmat. Kuping bisa dengeraken nih, ngrungokaken omongane wong, ngrungokaken kajian, iki rahmat. Bisa dalam kopi, bisa nyicipi iki rahmat. Bisa wudhu, bisa iki rahmat. Mulane apa? Rahmate Gusti Allah iku Pak inna rahmatallahi qaribun. Pak. Lu aja disangka rahmate Gusti Allah iku aduh. Parah. Berarti apa? Contoh Kang Iksan godok niki rahmate Pak pindah ningguri rahmate Pak. Pindah maning rahmate Pak. Iki kamu ini. Supaya apa? Supaya kita tidak lepas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita orang selingkuh kalau Gusti Allah. Kamu dalam ayat ini. Berarti apa? Kita laren baik kalau rahmate Gusti Allah. Kalau Gusti Allah berarti apa? Kita selingkuh. Paham ya? Kamu dalam kalimat ini. Berarti tanpa disadari kita ini akhir selingkuh ya kalau Gusti Allah. Mulanya apa? Kadang-kadang hati ya tenang, kadang beli. Nah, kadang adem, kadang panas. Karena apa? Karena akhir selingkuh kalau Gusti Allah belum bisa merasakan rahmat Gusti Allah full. Tapi alhamdulillah bisa minum kopi, alhamdulillah rahmatnya Gusti Allah. Gusti Allah bisa istiqomah rahmatnya Gusti Allah. Minal muslimina iku setengah saking pira-pira wong kang bagus kabeh. Loh, apa nih kene muksin? Muksin itu lamun ihsan itu gawe bagus, tapi lamun muksin diberikan kebagusan oleh Allah. Jadi orang yang mendapatkan rahmatnya Allah selalu diberikan kebaikan oleh Allah. Paham ya? Kalau kita diberikan kebaikan oleh Allah, jelasnya di situ rahmat itu selalu ada pada seseorang itu. Tapi kalau kita berusaha berbuat baik, kadang anak, kadang langka. Kadang pengen berbuat baik itu pengen dipuji manusia. Tapi kalau muksin, sesuatu yang diberikan kebaikan oleh Allah sehingga kita bisa merasakan rahmati Gusti Allah. Paham ya? Lamun dalam lingkene tafsirannya apa? Wong kang selalu taat ning perintah Gusti Allah. Wong kang selalu zikir karo Gusti Allah. Jadi selalu diingatkan ning Gusti Allah ingatkan tentang nilai yang positif. Loh jadi apa? Kita lamun dalam niki kita ora bisa berbuat baik tanpa kehendaknya Allah. Ulane apa?
kesimpulannya aja ngerasa kita ini wong baik karena kebaikan itu Gusti Allah. Aja ngerasa kita itu wong berilmu karena ilmu Gusti Allah. Lamun dalil-dalilan tak subhanaka illa ma'alam sana. Jadi pun dalile wong berilmu itu apa? Iku dengan Gusti Allah kita berawal dari sesuatu yang tidak makanya diawali subhanaka maha suci Allah. Paham ya? Jadi rahmat dari Gusti Allah sangat dekat sekali terhadap siapa? Orang-orang yang berbuat baik. Sedikit baik tapi manjing manfaat. Nambah yakin bahwasanya kita hidup di muka bumi ini tidak boleh kita merusak ya muka bumi ini. Tetap kita fungsikan. Syukur-syukur bumi itu fungsikan. Makanya Allah menghendaki adanya gunung kita fungsikan untuk manfaat, untuk lebih manfaat. Nah, di situ semoga baik mungkin Gusti Allah membuka hati ya, membuka pikirannya sehingga kita bisa dimaksudkan oleh Allah mengamalkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa dipakai ilmu Gusti Allah kita bersyukur